Aktivitas warga mulai berjalan normal, sementara bantuan terus didistribusikan. Guna mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Amin Subarkah, langsung dari Donggala, Sulawesi Tengah. Cikal, seperti apa perkembangan distribusi bantuan saat ini di sana, Cikal? Eliza, ada beberapa perkembangan yang kami lihat di Kabupaten Donggala, khususnya di Kecamatan Banawa, di sejumlah kawasan yang paling terdampak dengan gempa dan juga tsunami yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah pola distribusi ini sudah mulai lancar, sumbatan-sumbatan yang terjadi sebelumnya ini sudah mulai teratasi berkat adanya koordinasi beberapa pihak, diantaranya adalah dari pemerintahan Kabupaten Donggala sendiri, kemudian dari TNI yang tergabung dari personel Kostrad, kemudian juga ada bantuan dari pihak kepolisian, dari tim Brimob dari Mamuju, Sulawesi Barat. Dan saat ini distribusi pun semakin lancar karena akses melalui darat ini semakin baik. Perkembangannya sudah ada beberapa pembenahan, kemudian beroperasinya kembali pelabuhan di Donggala. Ini juga turut berkontribusi semakin lancarnya pola distribusi. Kami tadi melihat siang tadi sudah ada beberapa kapal begitu yang bersandar di Pelabuhan Donggala untuk membawa sejumlah bantuan, diantaranya yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian juga dari Kalimantan, dari Bontang, kemudian juga dari Balikpapan. Ini yang menyebabkan distribusi ini semakin baik, terutama di desa-desa terdampak seperti Loli Saluran, kemudian Loli Tasiburi. Selain distribusi yang juga semakin baik, kami juga memiliki beberapa catatan, Eliza. Diantaranya adalah beberapa kebutuhan yang masih kami lihat kurang begitu di beberapa tempat. Diantaranya adalah masih belum adanya pendampingan trauma healing. Ini cukup penting meskipun di perbukitan pengungsi-pengungsi yang sebelumnya ini merasa trauma untuk turun ini sudah mulai turun karena sudah ada aliran listrik sehingga mereka merasa lebih aman begitu untuk turun ke pesisir, dan kemudian secara kondisi ini berangsur-angsur normal, tetapi pendampingan ini terutama untuk trauma healing tetap diperlukan khususnya untuk anak-anak karena sampai dengan saat ini sekolah-sekolah juga masih belum aktif karena bangunannya yang rusak. Kemudian beberapa hal seperti fasilitas penunjang untuk pendidikan seperti buku ini juga banyak sekali yang hilang akibat tersapu terjangan dari tsunami. Kemudian selain relawan-relawan tenaga pendidikan juga tentunya bantuan-bantuan ini masih perlu karena tidak hanya sebetulnya dua desa yang paling terdampak, Loli Saluran dan juga Loli Tasiburi, tetapi dua desa lainnya, Loli Dondo, kemudian juga Loli Pesua, ini juga harus dikoordinasikan. Tetapi kalau saya lihat di sini juga ada koordinasi untuk mendirikan satu unit posko darurat, jadi nanti masyarakat yang mengalami beberapa kendala ini tahu harus melapor kemana. Kemudian akan didirikan dapur umum agar nantinya pola-pola distribusi tadi terpusat dalam satu pos dan pemberian dari logistik bantuan ini tepat sasaran. Eliza. Ya, Cikal, terkait dengan aktivitas warga, apakah aktivitas warga sejauh ini sudah kembali normal atau seperti apa, Cikal? Jika dikatakan normal atau pulih 100% ini masih belum tentunya, Eliza, tetapi secara motivasi kemudian semangat ini sudah mulai terlihat. Ini warga semakin banyak yang turun ke pesisir untuk setidaknya melakukan pembersihan puing-puing bangunan yang rubuh. Ini bangunan rata-rata atau sebagian besar adalah hunian mereka sendiri. Pembersihan ini perlu dilakukan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya pembersihan, dan di sini juga dibantu oleh personel tim dari TNI Kostrad untuk segera dibersihkan. Tadi juga kami tidak hanya melihat pembersihan secara manual, tetapi juga menggunakan alat berat, satu unit eskavator. Tadi sudah dilakukan pembersihan, dilakukan di Desa Loli Saluran, dan untuk sejumlah kegiatan nantinya akan didirikan hunian darurat. Jadi sebelum didirikan hunian darurat ini nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan sendiri ini tidak cukup sulit, Eliza, karena wilayah yang terdampak atau yang wilayah yang banyak puing-puing ini cukup luas sekali, sehingga penambahan eskavator juga nanti akan dipertimbangkan di desa-desa lainnya. Tidak hanya warga yang tinggal di pesisir, tetapi juga saat ini tempat saya berada di dekat dengan Pelabuhan Donggala. Ini juga ada sinyal-sinyal positif, nelayan-nelayan
Eliza, yang sebelumnya mereka masih enggan untuk berlayar mencari nafkah dari profesi mereka sebagai nelayan, tetapi mereka sini sudah mulai melihat kapal mereka begitu untuk digunakan. Nantinya mereka juga sudah mulai membetulkan beberapa part yang rusak dari kapal-kapal tersebut. Tetapi karena memang ekonomi masih belum pulih di Donggala, sehingga nantinya mereka setelah berani berlayar untuk mencari ikan akan menjual ikan-ikannya ke Kalimantan. Untuk selanjutnya ketika ekonomi sudah pulih, ini akan kembali untuk menjual ikan-ikannya di Donggala. Jadi kalau saya lihat secara garis besar aktivitas masyarakat, kemudian pola distribusi untuk bantuan ini sudah mulai membaik, tinggal ini perlu disosialisasikan bahwa Pelabuhan Donggala ini sudah bisa untuk bersandar kapal, jadi untuk pengiriman logistik ini sudah bisa dilakukan secara maksimal tentunya meskipun belum 100% pulih di Pelabuhan Donggala karena masih ada beberapa dermaga yang masih keretakan, namun saat ini tengah proses untuk dinormalkan kembali. Eliza. Baik, terima kasih Cikal untuk laporannya pemirsa. Cikal Multazam dan Amin Subarkah melaporkan langsung dari Donggala, Sulawesi Tengah.